Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Abriel Armando Batistuta dengan NIM 4222311029. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Visual Language Model atau yang biasa disingkat dengan VLM. Jadi VLM merupakan salah satu perkembangan terbaru dari bidang Artificial Intelligence yang menggabungkan kemampuan memahami gambar dan bahasa dalam satu model. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan apa itu Visual Language Model, bagaimana cara kerjanya, dan beberapa contoh model yang populer serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Oke, pertama mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Visual Language Model. Eh, Film itu sendiri adalah model kecerdasan buatan yang dirancang untuk memahami dan menghubungkan informasi visual seperti gambar atau video dengan informasi tekstual seperti kata, kalimat, atau instruksi bahasa alami. Sebelum adanya VLM, bidang computer vision dan natural language processing umumnya berkembang secara terpisah. Computer vision berfokus pada pemahaman gambar, sedangkan natural language processing berfokus pada pemahaman bahasa. VLM menjadi penting karena manusia sebenarnya memahami dunia melalui kombinasi penglihatan dan bahasa. Ketika kita melihat suatu objek, kita tidak hanya mengenali bentuknya, tetapi juga mampu menjelaskan dan mendeskripsikannya menggunakan bahasa. VLM mencoba meniru kemampuan tersebut sehingga AI dapat berinteraksi dengan manusia secara lebih alami. Contohnya ketika diberikan gambar seekor kucing yang sedang tidur, yang sedang tidur di sofa, model dapat menghasilkan deskripsi seperti a cat sleeping on a sofa. Oke, cara kerja VLM. VLM bekerja dengan menggabungkan informasi dari gambar dan teks ke dalam representasi yang sama. Prosesnya dimulai ketika gambar dimasukkan ke dalam vision encoder. Komponen ini bertugas mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar seperti bentuk, warna, objek, maupun hubungan antar objek. Vision encoder biasanya menggunakan teknologi seperti convolutional neural network atau vision transformer. Di sisi lain, teks diproses oleh text encoder. Komponen ini mengubah kata-kata menjadi representasi numerik yang dapat dipahami oleh komputer. Arsitektur yang umum digunakan adalah transformer atau BERT. Setelah itu, hasil dari kedua encoder dipetakan ke dalam ruang representasi bersama yang disebut joint embedding space. Dalam ruang ini, gambar dan teks memiliki makna serupa yang akan ditempatkan berdekatan. Sebagai contoh, gambar seekor anjing dan kalimat dog akan memiliki representasi yang saling berdekatan. Jadi dengan cara ini model dapat memahami hubungan antara informasi visual dan informasi tekstual. Oke, berikut adalah arsitektur umum VLM. Jadi arsitektur Visual Language Model secara umum terdiri dari beberapa komponen utama. Komponen pertama adalah Vision Encoder yang bertugas mengekstraksi fitur visual dari gambar. Yang kedua adalah tokenizer yang memecah teks menjadi unit-unit kecil yang disebut token sehingga dapat diproses oleh model. Ketiga adalah text encoder yang memahami makna dari token-token tersebut. Kemudian terdapat fusion layer atau mekanisme penggabungan yang menyatukan informasi visual dan informasi tekstual. Terakhir terdapat decoder atau language model yang menghasilkan keluaran berupa jawaban, caption atau respon terhadap pertanyaan pengguna. Sebagai contoh, jika model diberikan gambar seekor anjing dan pertanyaan what animal is this, maka model akan menggabungkan informasi visual dan teks tersebut untuk menghasilkan jawaban this is a dog. Oke, berikut adalah beberapa visual language model yang terkenal. Antara lain adalah Clip, Blip, Flamingo, dan Cosmos 1. Yang pertama adalah Clip atau Contrastive Language Image Pre-training yang dikembangkan oleh OpenAI. Model ini dilatih menggunakan jutaan pasangan gambar dan teks sehingga mampu mengenali berbagai objek tanpa perlu pelatihan tambahan untuk setiap tugas tertentu. Lalu ada Blip.
atau bootstrapping language image pre-training. Model ini banyak digunakan untuk tugas image captioning dan visual question answering karena mampu menghasilkan deskripsi gambar dengan kualitas terbaik. Lalu ketiga adalah Flamingo yang dikembangkan oleh DeepMind. Model ini dirancang untuk memahami gambar sekaligus tahu konteks percakapan sehingga dapat memberikan respon yang lebih relevan. Lalu yang terakhir adalah Cosmos 1 dari Microsoft. Model ini berupaya menggabungkan kemampuan atau persepsi visual dengan kemampuan reasoning atau penalaran yang lebih kompleks. Jadi keempat model tersebut menunjukkan bagaimana perkembangan VLM semakin mendekati kemampuan manusia dalam memahami informasi multimodal. Oke, itu adalah studi kasus image captioning otomatis. Jadi untuk memahami manfaat VLM secara lebih nyata, saya memilih studi kasus image captioning otomatis. Jadi image captioning adalah proses menghasilkan deskripsi teks berdasarkan isi suatu gambar. Misalnya terdapat gambar seorang anak yang sedang bermain bola di taman. Jadi vision encoder akan mengenali berbagai elemen dalam gambar, seperti anak, bola, dan lingkungan taman. Informasi tersebut kemudian diteruskan ke language model untuk disusun menjadi kalimat yang bermakna, misalnya a child playing football in a park. Jadi teknologi ini memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah membantu penyandang tunanetra memahami isi gambar melalui deskripsi otomatis. Selain itu, image captioning juga digunakan untuk pengindeksan konten digital, pencarian gambar yang lebih akurat, serta pengelolaan data visual dalam jumlah besar. Karena kemampuannya menghubungkan gambar dan bahasa, VLM menjadi teknologi utama dalam pengembangan sistem image captioning modern. Oke, berikut adalah kelebihan dan tantangannya. VLM memiliki berbagai kelebihan. Yang pertama, model ini mampu memahami gambar dan bahasa secara bersamaan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap. Yang kedua, VLM memungkinkan pencarian informasi yang lebih cerdas. Misalnya mencari gambar hanya menggunakan deskripsi teks. Ketiga, teknologi ini mendukung pengembangan chatbot, asisten virtual, dan robot yang dapat berinteraksi secara lebih natural dengan manusia. Namun terdapat beberapa rintangan yang masih dihadapi. Yang pertama adalah kebutuhan data pelatihan yang sangat besar. Kedua, biaya komputasi yang tinggi karena model multimodal biasanya memiliki ukuran yang sangat besar. Yang ketiga adalah adanya bias dalam data pelatihan yang dapat memengaruhi hasil prediksi. Selain itu, film juga dapat mengalami hallucination, yaitu menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan tapi sebenarnya tidak sesuai dengan isi gambar yang diberikan. Sebagai kesimpulan, Visual Language Model merupakan teknologi AI yang menggabungkan kemampuan computer vision dan natural language processing dalam satu sistem. VLM bekerja dengan memproses gambar menggunakan vision encoder dan memproses teks menggunakan text encoder, kemudian menghubungkan keduanya dalam ruang representasi bersama. Teknologi ini telah diterapkan pada berbagai bidang seperti image captioning, pencarian gambar berbasis teks, robotika, hingga AI generatif. Jadi kedepannya VLM diperkirakan akan menjadi fondasi bagi berbagai sistem AI yang lebih cerdas dan mampu memahami dunia secara multimodal. Menurut saya, Visual Language Model adalah teknologi yang sangat menjanjikan karena memungkinkan AI memahami informasi visual dalam bahasa secara bersamaan. Kemampuan tersebut membuka peluang besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, robotika, dan berbagai aplikasi lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.